Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman nih menyaksikan debat seru antara Waketum Joman atau Jokowi Mania dan Guntur Romli perihal statement Bung Deddy Sitorus yang mengatakan ada datang kepada dia itu seorang utusan. Nah, di sini ya teman-teman, lagi-lagi Waketum Joman mengatakan bahwa itu diarahkan kepada Pak Jokowi, sekalipun sebenarnya titik berat daripada statement Deddy Sitorus itu ternyata sebagai bentuk asumsi atau argumentasi kuat gitu bahwa kasus Pak Hasto itu politisasi gitu teman-teman. Ini menurut argumentasi daripada Guntur Romli karena statement itu dikeluarkan hanya untuk menggambarkan bahwa kasus Hasto ini ada politisasinya gitu ya teman-teman. Tetapi di sini Waketum Joman tetap kekeh atau ngotot gitu bahwa apa yang disampaikan Deddy Sitorus ini langsung menyerang Pak Jokowi, padahal di situ Deddy Sitorus tidak mengatakan Pak Jokowi. Akan sangat seru. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya, sebenarnya yang bisa memberikan komentar itu kan Bang Deddy yang menyampaikan hal tersebut ya. Ya, tapi ya bolehlah saya mau sedikit cerita ya. Kalau Pak Silakan. Jokowi marah itu tersinggung ya jangan-jangan benar gitu. Tapi gini, kalau kita kembali ke pernyataannya Bang Deddy, itu kan tidak menyebut utusan Jokowi. Tapi ada utusan ya, yang meminta, salah satu permintaannya itu adalah jangan memecat Jokowi, bukan utusan Jokowi. Nah, itu sekitar terjadi pada tanggal 14. Surat pemecatan Jokowi itu kan sudah direkomendasikan jauh-jauh hari oleh Majelis Etik ya, yang kemudian nantinya ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Sekjen dan diumumkan pada tanggal 16 Desember. Jadi utusan itu memang datang sebelum pengumuman pemecatan Jokowi dan 27 anggota PDI Perjuangan pada waktu itu. Nah, kemudian apa ini harus disampaikan karena bagi kami itu yakin bahwa penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itu secara sekuensi waktu, secara urutan waktu memang terkait dengan persoalan tersebut. Seperti saya sampaikan tadi, tanggal 16 diumumkan pemecatan Jokowi dan 27 anggota kader lainnya. Tanggal 14 sebelumnya ada utusan yang meminta jangan memecat Jokowi. Tanggal 18 ada perkembangan kasus. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang baru. Tanggal 20 juga itu sudah ada gelar perkara. Tanggal 23 penetapan tersangkanya Mas Hasto, yang kemudian bocor sprindiknya. Tanggal 24 baru pengumuman resmi penetapan tersangka Mas Hasto. Jadi isu ini ya bukan untuk membahas siapa utusan itu atau apakah itu utusan Jokowi atau bukan tapi itu. Secara sekuensi waktu penetapan tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan itu terkait dengan pemecatan Pak Jokowi. Jadi bukan Bang Deddy mengatakan bahwa ada utusan Jokowi, bukan gitu loh. Ya, nah terkait siapa yang utusan itu ya Bang Deddy sudah menawarkan, silakan kalau mau disampaikan secara langsung ya. Tapi bagi kami bahwa kasus Sekjen PDI Perjuangan lebih kepada kasus politik ya, karena terkait dengan background ya kasus ini dan juga latar belakang kenapa misalnya Hasto Kristianto ditarget karena memang bersuara keras terhadap Jokowi dan keluarganya. Jadi seperti itu, Mas. Ya, terima kasih, Mas Reza. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka kepada pemirsa Metro TV yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Mas Reza. Amin. Kalau kita melihat ya, selama ini kegaduhan-kegaduhan itu selalu tuh munculnya tuh dari ya kalau nggak Pak Hasto, ya nggak dari Sitorus ini. Kalau kita lihat, ya. Jadi kalau kita bisa membaca, kalau katakanlah utusan, ya ini kan kita bisa melihat ya, selalu ada statement-statement dari Deddy Sitorus, Pak Deddy Sitorus, itu kan selalu itu adalah bagaimana mendiskreditkan, bagaimana ya quote unquote seperti fitnah kepada Pak Jokowi. Dan kalau kemarin pernyataan beliau itu adalah sudah merupakan klimaks beliau gitu. Karena selama ini beliau itu selalu dihina, difitnah dan sebagainya. Dan ini sudah merupakan yang katakanlah sudah klimaks bahwa dia ini harus bertindak kalau
hal-hal ini akan terjadi terus. Dan kalau kita melihat ya, kita tidak bisa membaca bagaimana situasi ya, masalah Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP yang sekarang terkena menghadapi pengadilan. Kita harus membedakan itu, bahwasanya itu adalah kasus, kalau dikatakan Bung Guntur Romli bahwa itu ada kasus kriminalisasi politik. Nah, kalau saya sih itu kasus murni hukum itu kan, memang ditangani oleh KPK, tapi saya tidak akan mau masuk di sana. Saya mau masuknya adalah kenapa selalu dibuat suatu drama-drama ya, yang memancing kegaduhan-kegaduhan di publik, itu selalu sasaran tembaknya adalah Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya sih simpel aja, kalau Pak Deddy Sitorus mengatakan ada utusan ya, bisa saja katakanlah ada orang yang datang, gak usah utusan gitu, karena konotasi utusan itu pasti orang akan berasumsi. Nah, kalau bilang utusan meminta Jokowi tidak dipecat, pasti kan akan berasumsi bahwasanya itu dari Pak Jokowi. Tidak usah mengatakan bahwa utusan, katakan aja ada orang datang yang meminta. Ya mungkin kalau bicara itu adalah oknum, bukan jadi mengarah kepada orang yang paling lagi berkuasa pada saat itu. Jadi kalau kita lihat selama ini apa yang terjadi adalah ya banyak sekali drama-drama diciptakan ya untuk bisa membuat suatu ya mungkin kegaduhan-kegaduhan untuk pengalihan isu dari kasusnya Pak Hasto, bisa saja seperti itu. Kembali lagi ke tadi, kalau Bang Deddy itu menyatakan bahwa itu ada utusan yang meminta Pak Jokowi tidak dipecat dari PDI Perjuangan, saya mau bertanya, konsekuensi hukumnya itu apa? Iya, betul. Memang ada persoalan di situ, ada masalah hukum di situ. Kecuali ya, Bang Deddy mengatakan ada utusan Jokowi yang meminta Jokowi tidak dipecat. Ini beda. Jadi makanya saya setuju dengan Bang Deddy. Pak Jokowi ini baper duluan gitu kan. Jadi belum baca atau mungkin juga yang menyampaikan itu tidak lengkap ya. Sehingga responnya beliau menurut saya berlebihan ya. Dan Pak Jokowi saya lihat kan memang berlebihan. Bilang selama ini diem. Loh, kalau saya lihat kan Pak Jokowi ini kayak minum obat 3 kali sehari ketemu media, ngomong ke media. Nah mungkin karena Pak Jokowi ini rajin ngomong ke media ya, kemudian banyak hal ya yang hal-hal yang tidak akurat, yang tidak tepat disampaikan, itu akhirnya beliau kepancing. Jadi kembali lagi, kalau kembali ke pernyataan Pak Bang Deddy, itu adalah utusan, bukan utusannya Jokowi. Jadi pertanyaannya, konsekuensi hukum apa ya kalau ada orang yang ngaku utusan ya, kemudian dia minta Pak Jokowi tidak dipecat ya. Kemudian kalau ingin tahu siapa utusan itu kan Bang Deddy udah nawarin ngopi bareng katanya itu. Jadi itu Mas. Ya itu teman-teman, kalau kita tangkap sebenarnya statement tentang ada utusan yang menemui Deddy Sitorus itu sebenarnya agar Sekjen dipecat dan Pak Jokowi nggak dipecat, kan itu pesannya ya. Sebenarnya diungkapkan lebih kepada menjelaskan asumsinya bahwa kasus Hasto ini dipolitisasi gitu. Jadi diungkapkan ada utusan tanggal segini, lalu tanggal sekian itu Pak Hasto sprindiknya bocor lalu jadi tersangka dan seterusnya. Jadi sebenarnya lebih kepada menekankan politisasinya kasus Hasto gitu ya teman-teman, secara kronologis ya gitu ya teman-teman. Tapi di sini Waketum Jokowi Mania ya, di sini Bang Andi Aswan itu menganggapnya ini serangan terhadap Pak Jokowi yang menimbulkan fitnah lah gitu ya teman-teman. Ya kalau dari teman-teman sendiri bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.